Konsep dasar The Inspiration Hourglass Model karya Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya tahun 2000 menggambarkan bagaimana visi, misi, filosofi, dan tujuan bisnis saling berhubungan dalam membentuk arah strategis suatu organisasi atau perusahaan. Pada sisi filosofi dan ideologi, mencerminkan nilai-nilai dasar, keyakinan, dan pandangan hidup organisasi. Bagian ini menggambarkan arah pemikiran jangka panjang yang bersifat abstrak dan idealis, dan berkaitan langsung dengan visi, yaitu cita-cita masa depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa depan, the desired future destination. Pada sisi objektif dan profit, bersifat lebih konkret dan realistis. Bagian ini berhubungan dengan misi, yaitu langkah-langkah nyata yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi. Dalam konteks ini, fokus organisasi beralih pada pencapaian hasil yang terukur, seperti keuntungan, efisiensi, atau pertumbuhan bisnis. Pada titik tengah terdapat resource allocation and risk minimization. Pada resource allocation atau alokasi sumber daya, perusahaan harus mampu membagi dan mengelola sumber daya seperti waktu, uang, SDM, dan teknologi secara efektif untuk mewujudkan visi tanpa mengabaikan tujuan bisnis. Pada risk minimization atau meminimalkan risiko, setiap keputusan bisnis mengandung risiko. Karena itu, alokasi sumber daya harus direncanakan dengan cermat agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Pedoman menetapkan visi dan misi. Visi merupakan pernyataan yang bersifat kualitatif, berisi cita-cita dan harapan yang disusun secara realistis terhadap tujuan atau maksud tertentu, yang didasarkan dari niat serta mencerminkan pandangan hidup dan keyakinan pihak yang merumuskannya. Sedangkan misi merupakan pernyataan kualitatif yang menjelaskan ruang lingkup kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan, sehingga dapat diketahui peran serta fungsinya oleh masyarakat luas. Pernyataan ini juga memuat alasan dan komitmen organisasi mengenai keberadaannya di suatu bidang serta perbedaannya dengan pihak lain. Perbedaan visi dan misi. Visi berfokus pada masa depan yang memberikan gambaran tentang kemana perusahaan ingin pergi. Sedangkan misi lebih fokus pada apa yang dilakukan perusahaan saat ini untuk mencapai visi tersebut. Pentingnya visi dan misi dalam manajemen strategis. Yang pertama, penentuan arah strategis, yakni visi dan misi memberikan panduan dalam merumuskan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu penyelarasan. Karyawan dan pemangku kepentingan akan lebih mudah memahami peran mereka jika visi dan misi jelas. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif, yakni menyusun strategi yang tepat berdasarkan visi dan misi, membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Hubungan visi, misi, dan tujuan. Visi menggambarkan keadaan masa depan yang diinginkan, yaitu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Sedangkan misi menjelaskan fokus bisnis saat ini, yaitu apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Dan tujuan yaitu sasaran spesifik yang harus dicapai untuk mendukung visi dan misi dengan ukuran yang jelas untuk mengukur pencapaian. Pedoman bisnis dan goals. Pengertian bisnis. Bisnis adalah seluruh kegiatan atau proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menciptakan, menawarkan, dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan atau profit serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Komponen pedoman bisnis. Komponen pedoman bisnis sendiri ada 3. Yang pertama ialah filosofi. Filosofi adalah dasar keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Yang kedua adalah mission. Menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan dan untuk siapa. Misi berfungsi sebagai penghubung antara visi dan aktivitas nyata. Dan yang ketiga adalah etika dan prinsip kerja. Pedoman bisnis juga mencakup aturan moral dan perilaku dalam menjalankan usaha. Fungsi pedoman bisnis. Fungsi pedoman bisnis yang pertama adalah arah strategis, yaitu menentukan mana kegiatan yang sesuai dengan nilai dan mana yang tidak. Dan yang kedua adalah penyaringan tindakan,
yaitu menjaga semangat dan motivasi tim agar sejalan dengan tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah sumber inspirasi, menjadi semangat dan motivasi tim agar sejalan dengan tujuan bersama. Pengertian goals. Goals adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari pelaksanaan visi dan misi. Goal berfungsi sebagai area nyata dan ukuran keberhasilan dari seluruh kegiatan bisnis. Dengan kata lain, goals adalah bentuk konkret dari visi, sesuatu yang bisa diukur, dicapai, dan dievaluasi. Karakter goals yang baik. Yang pertama adalah spesifik. Yang dimaksud spesifik adalah harus jelas apa yang ingin dicapai. Contohnya, meningkatkan penjualan produk plastik kemasan. Dan yang kedua adalah measurable atau terukur. Harus bisa dihitung atau dievaluasi dengan data. Contoh, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Dan yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Realistis dengan sumber daya dan kondisi perusahaan. Contoh, target sesuai kapasitas produksi dan pasar yang ada. Selanjutnya adalah relevan atau sesuai, harus sejalan dengan visi misi. Contoh, jika visinya menjadi produsen plastik ramah lingkungan, maka goals-nya harus mendukung hal tersebut. Misalnya, menurunkan limbah sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah time bound atau ada batasan waktu. Harus memiliki tenggat waktu pencapaian, contoh dalam 12 bulan ke depan. Untuk contohnya ada dari PT Diamond Food Indonesia Tbk, untuk visinya yaitu menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia atau to be Indonesia leading food and beverage platform. Kemudian untuk misinya tuh ada 4. Yang pertama menyediakan solusi yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan prinsipal kami. Yang kedua mengembangkan budaya kinerja tinggi dan inovasi di dalam perusahaan. Yang ketiga memperkuat masyarakat dengan cara memfasilitasi kegembiraan bagi semua pelanggan dan keluarga mereka. Yang keempat menerapkan pendekatan yang berkelanjutan pada semua kegiatan usaha. Untuk kesimpulannya, visi, misi, dan tujuan menjadi landasan utama dalam manajemen strategis karena menentukan arah perkembangan organisasi. Visi berisi gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai pada masa depan, sedangkan misi menjelaskan kegiatan yang dilakukan saat ini untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan berfungsi sebagai sasaran terukur yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan misi.